Pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke bab atau pasal yang ke-6 dan ke-7. Masalah doa masuk WC dan doa keluar WC. Saudaraku seiman, ini hal yang juga dasar sekali dalam Islam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita protek atau perlindungan yang langsung dari sisinya. Dari gangguan-gangguan makhluknya yaitu syaitan. Dan syaitan-syaitan ini adalah golongan yang fasik dan kafir dari golongan jin yang memang mau menyesatkan manusia. Dan mereka dipimpin oleh iblis. Maka mereka berusaha semaksimal mungkin sebagaimana janji iblis akan menyesatkan anak Adam dan akan menarik semaksimal mungkin jumlah mereka agar bersama dengan dia di neraka nanti, wa na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Nah, di antara jenis protek tersebut adalah pada saat kita rutinitas selalu masuk ke kamar mandi atau WC. Jadi ada adab-adabnya, Anda masuk pakai kaki kiri dan keluar pakai kaki kanan. Beda dengan masjid. Kalau masjid Anda masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Dan yang sedang kita bahas pada pertemuan adalah doanya. Dan insya Allah doa ini sangat pendek dan mudah untuk dihafal. Setelah itu insya Allah kita akan lengkapkan dengan etika buang hajat. Di pasal ke-6, doa masuk WC, Nabi SAW mengajarkan dalam sebuah hadis Bukhari, di jilid 1 halaman 45 dan Muslim jilid 1 halaman 283, yaitu membaca Bismillah dalam kurung ini ya, artinya dari sebuah riwayat begitu. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dalam kurung keburukan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Doa ini teman-teman sekalian adalah doa yang sangat mulia walaupun pendek, agar seorang muslim pada saat dia sedang berada di kamar mandi atau WC yang tentu dia umumnya menjauhkan diri dari zikrullah, ya, apalagi di WC, agar mereka selalu terlindungi dari syaitan. Karena syaitan berusaha selalu mengganggu manusia. Dan biasanya orang kalau berada di tempat yang justru dia tidak dianjurkan berzikir seperti WC misalnya, sebagaimana sudah kita tahu tentunya, maka syaitan akan lebih dekat dengan orang tersebut. Ya. Ibaratnya seperti orang yang mirip kalau Anda masuk ke WC atau kamar mandi, Anda menanggalkan pakaian-pakaian Anda. Seperti Anda sedang menanggalkan senjata-senjata Anda. Karena kalau Anda sedang tidak di WC, Anda sedang di meja makan, Anda bisa berzikir, Anda sedang di teras rumah, di atas ranjang, Anda sedang di atap rumah, Anda sedang di mobil, di jalan, di halaman. Semua Anda punya protek, Anda punya senjata dengan zikrullah. Kalau Anda terganggu, Anda baca isti'adzah minasyaitonir rajim. Anda kalau mau mulai sesuatu, Anda baca bismillah. Banyak protek kita, senjata kita. Tetapi kalau di dalam WC, kita nggak bisa berzikir. Oleh karena itu, sebelum masuk, kita dianjurkan untuk membaca doa ini agar kita betul-betul diselamatkan dan dilindungi oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari doa ini teman-teman kita ambil dua pelajaran penting. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan perangkat perlindungan buat kita dari syaitan yang terkutuk, yang akan menggoda manusia. Dan umumnya di WC itu orang tergoda untuk melakukan dosa atau membuang-buang waktu gitu kan. Kemudian pelajaran yang kedua, dijelaskan dalam hadis ini, syaitan itu punya jenis laki-laki dan jenis perempuan. Jadi sama dengan manusia. Sedikit saya tambahkan informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan juga manusia dari tanah. Dan yang Allah bebankan agar menjalankan perintah, dan ada larangan juga. Perintah di sini, larangan mengerjakan satu perbuatan dan meninggalkan larangan adalah pada manusia dan jin. Karena malaikat sudah patuh asalnya. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan memang sudah langsung beribadah kepada Allah dari awal diciptakan tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Az-Zariyat, ya, ayat 5, surah nomor 51 ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jin ini sama dengan manusia teman-teman sekalian. Maksudnya dari sisi tingkatannya saya bicara ya. Kalau sisi penciptaan atau ciptaan umumnya berbeda. Karena kita tidak bisa melihat mereka dan mereka juga punya postur tubuh tersendiri dan segala macam hal. Itu tidak perlu terlalu dalam dibahas. Intinya kita tahu ada makhluk Allah namanya jin. Nah, jin ini secara tingkatan dibagi tiga sebagaimana manusia. Ada jin yang beriman. Yang Allah ceritakan dalam surah Jin.
Ya mirip dengan kita manusia yang beriman. Beriman kepada Allah SWT dengan 6 rukun iman, mengaplikasikan dengan 5 rukun Islam, ya. Kemudian melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, jin yang beriman ini tidak akan pernah kerjasama dengan manusia. Mereka tidak akan interaksi dengan manusia. Makanya teman-teman sekalian, kita tidak temukan riwayat Nabi SAW melibatkan mereka di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, di Fath Makkah, pembebasan kota Makkah, ya, di perang Khaybar, perang Hunain, di peperangan-peperangan lain, Bani Mustalik dan seterusnya. Nabi SAW tidak pernah libatkan mereka. Nabi SAW tidak mengatakan kepada para sahabat, ini saudara-saudara kalian dari jin yang ikut berperang dengan kalian. Tidak ada. Mereka sendiri. Mereka tinggal beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka berdakwah di alamnya sendiri, ya, di alam jin. Kemudian juga ada jin yang fasik. Jin muslim tapi masih ada dosanya, mirip dengan manusia. Ada yang fasik, muslim tapi banyak melakukan kemaksiatan, bahkan meninggalkan atau melalaikan kewajiban-kewajiban. Dan ada jin yang kafir. Sebagaimana manusia juga ada yang kafir. Nah, di alam jin ini, yang fasik dan kafir diistilahkan dengan fasik, diistilahkan dengan syaitan. Diistilahkan dengan syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Ya. Di sini diistilahkan secara khusus oleh Nabi SAW, kalau mau masuk kamar mandi dengan kaki kiri, nanti kita sebutkan adabnya insya Allah. Dikatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Seperti apa wujud mereka, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi pernah ada kasus di kota Madinah, ada seorang mahasiswa dari Rusia dulu, waktu kami masih di sana. Dia subhanallah pernah kesurupan, kemasukan jin. Dari kalangan syaitan tentunya. Kemudian diruqyah oleh seorang syekh di Madinah. Saat itu masih tahun-tahun 90, 91 ya. Waktu awal-awal kami ke Madinah dulu. Jadi dia diruqyah, kemudian jinnya, syaitan itu bicara. Lalu syekhnya sempat menanyakan, kenapa kau masuk ke badan orang ini? Dan di mana kau masuk kepada dia? Di mana kau masuki badannya? Maka kata syaitan tersebut, orang ini setiap kali azan maghrib, dia malah masuk ke WC dan berlama-lama. Sehingga akhirnya bisa terlalaikan dari sholat maghribnya. Dan terbukalah peluang saya untuk masuk kepada dia. Dan saya masuk kepada dia di dalam WC. Di kamar mandi. Ya. Jadi karena di situ memang manusia secara umum dilarang untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang berhubungan dengan doa ini. Oleh itu teman-teman sekalian, hafal doa ini dan amalkan selalu. Kalau Anda masih lupa atau belum tahu, Anda bisa print, ya, atau Anda bisa beli stikernya. Kalau sekarang sih di medsos kita banyak sekali ya, di Instagram banyak, tinggal ketik doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Kita tinggal print, ya, bisa kita tempel di depan pintu supaya anak-anak, ya, pasangan kita juga tidak lupa masalah itu. Begitu juga dengan pasal ke-7, doa keluar WC. Dianjurkan untuk membaca kalimat yang pendek sekali, Ghufranak. Aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh ahli sunan kecuali An-Nasai. Ya. Hanya saja An-Nasai meriwayatkan dalam kitab yang lain namanya Amal Yaum wal Laylah. Ini teman-teman sekalian, saya pernah hadir di majlis Dr. Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin Abbad, hafidhahullah, salah satu guru yang kita muliakan tentunya, dan ulama yang ada di kota Madinah. Saya pernah umroh satu waktu, kemudian kadang-kadang kalau habis subuh saya sering ajak jemaah, kalau yang pas sholat bersama saya, ya, itu kemudian hadir di majelis beliau. Sempat beliau membahas tentang doa ini gitu. Saya pun pada saat masih mahasiswa di Madinah belum mendengarkan itu. Ya, beliau menyebutkan hikmah, kata para ulama, kenapa orang kalau keluar WC baca Ghufranak, kenapa membaca ya Allah ampunilah dosaku. Kan bisa saja orang dalam WC ada yang tidak buat dosa. Ya, mungkin ada orang melakukan dosa-dosa, naudzubillah, onani dan segala macam, atau apalah dia tonton-tontonan yang tidak benar, atau dia video call dengan pasangan yang tidak halal, atau segala macam lah yang bisa terjadi gitu kan. Tapi mungkin ada orang tidak, dia buang hajat, kemudian habis itu dia mandi, dia wudu, dia keluar. Sementara doa ini tidak dikhususkan untuk orang yang berbuat kemaksiatan saja. Karena orang pokoknya masuk WC, keluar baca Ghufranak. Kata beliau, karena kata sebagian ulama, ada detik-detik pada saat kita sedang di WC, maaf apalagi kita sedang duduk di klosetnya, lagi buang air kecil atau buang air besar, kita tidak berzikir kepada Allah.
Nah ini saja sudah cukup butuh untuk kita membaca ghufranak. Dan saya melihat ini subhanallah kepekaan ya beliau dalam menjelaskan masalah ini, karena mungkin ini masalah dianggap remeh oleh sebagian orang gitu kan. Apa sih ghufranak, ya sudah pengampunanmu selesai gitu. Tapi ternyata beliau cuma mendatangkan hikmah. Tapi saya lupa ya, beliau nukil nama ulama siapa yang sedang menjelaskan apa yang sudah kita paparkan tadi. Tapi yang jelas ini sebuah hikmah yang sangat bagus gitu. Dan kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, ternyata kita sempat lalai saja dari zikrullah, sudah perlu untuk membaca ghufranak.